Yo, apa kabar semuanya? Hari ini aku bakal bahas agak hot ya, penyesalan yang dia lakuin dengan kamu. Jadi aku langsung aja, kita ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Tolong tenangin pikiran kalian dan pilih melalui intuisi kalian ya. Silahkan pause video ini apabila diperlukan dan tolong diingat ya guys, ini cuma general reading, jadi ambil apa yang resonate dan silahkan ke pile yang lain kalau memang ada beberapa yang gak resonate. So it's completely okay, sometimes it happen, gak apa-apa. Dan saya mohon maaf ya guys kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya akan selalu jujur di sini dan apa adanya. So I'll see you guys in your group. Bye bye, high five. Oke guys, sebelum aku mulai, aku mau bilang dulu ini gak harus berhubungan secara asmara ya, romantis, tapi ini bisa jadi keluarga, saudara, atau siapapun orang yang Anda pikirkan saat ini ya. Oke, yang pertama, aku ngerasa energinya berat banget. Ini orang, by the way, menyesal banget aku ngelihatnya, karena kenapa aku bilang dia menyesal banget, itu karena dia ngelihat ketika Oke, aku cerita dari awal deh. Ini yang aku ngeliatnya. Ketika kamu berhubungan dengan orang ini, maksud saya entah siapa yang tadi saya bilang, keluarga, teman, atau asmara gitu ya, dia cocok sama kamu. Saya ngeliatnya kalian berdua itu banyak menghabiskan waktu yang have a good time intinya. Saya ngeliatnya banyak banget kalian ketawa-ketawa, dan entah kenapa saya ngeliatnya ketika kamu menghabiskan waktu dengan dia, kamu ngerasa aduh kayak serasa terbang gitu loh, dan dia juga ngerasain hal yang sama. Bahkan saya ngeliatnya ketika kamu berhubungan dengan dia, berkomunikasi dengan dia, kayak semua masalah di apa ya, masalah kamu tuh kayak terasa lebih ringan karena dia ada di samping kamu, dia mendampingin kamu, dan dia mendukung kamu. Jadi saya ngeliatnya, entah kenapa ya guys, saya ngeliatnya dia adalah sosok orang yang kamu cari selama ini, atau mungkin emang ada rasa kenyamanan banget yang kamu rasain sama dia. Jadi kedua belah pihak, dia dan kamu sama-sama ngerasa nyaman satu sama lain gitu. Dan entah kenapa juga saya ngeliatnya ketika kamu bertemu dia, kamu ngerasa semuanya udah cukup, kamu gak butuh yang lain, karena dia adalah seseorang yang bisa mencukupin kamu ke dalam banyak hal, dalam arti mungkin emosional kamu, secara kebutuhan 3D gitu ya, materi segala macam, dia bisa mencukupin itu. Oke, dan aku mau bilang juga kalau memang kalian berdua feelingnya ada di sini. Oke, and by the way stay tune ya untuk channel message-nya. Cuman seiring waktu kamu sadar kalau ketika dia sedang ada masalah, baru kelihatan buruknya, tanda kutip buruknya, kelemahannya lah istilahnya. Karena saya ngeliatnya baru kamu sadar, dia yang awalnya kamu kira baik banget, dia yang tadi saya bilang ada rasa nyaman di sini, ada rasa a sense of home, you feels like home. Ketika kamu sama orang ini, kamu sadar ketika ada masalah menimpa dia, atau karena mungkin kondisi kehidupannya tidak baik, mulai dia bilang kasar sama kamu, dia ngomong kasar sama kamu, atau mungkin terjadi perdebatan argumen antara kamu dengan dia, dan dimana saya ngeliatnya kata-katanya ini membekas di hati kamu. Atau mungkin beberapa dari mereka yang karena mungkin tidak tahu bagaimana cara melampiaskan amarahnya, atau karena ada masalah, jadi dia kemungkinan beberapa nih, kalau yang asmara gitu ya, atau dia mungkin mencari yang lain. Tapi kalau ini keluarga atau teman, ini bisa jadi kayak dia kayak mengalihkan perhatiannya nggak lagi sama kamu, mungkin dia menjauh dari kamu. Tapi yang jelas ini kita banyak banget sword ya, jadi kayak lebih ke mental sama perkataan. Ini saya ngeliatnya tindakan dia, omongan itu bukan sangat sih, kayak cukup kasar lah, terutama buat diri kamu yang mengira dan kalau dia adalah sosok yang kamu cari. Awalnya aku ngeliatnya kayak gitu, tapi lama kelamaan kamu sadar kalau
setelah ada masalah baru kamu ngelihat tanda kutip belangnya kayak gimana. Dan dia, by the way guys, entah kenapa cara ngomongnya ini yang ngebuat kamu ragu ngelihat dia, yang membuat kamu langsung kaget dan shock juga, karena dia orangnya kadang saya melihatnya ketika dia ngomong, ketika dia bertingkah laku baik secara omongan atau perbuatan gitu ya, dia nggak mikir lagi karena ada masalah sekitarnya gitu. Dan ini yang ngebuat kamu bener-bener, aku ngelihatnya heartbroken banget, kecewa banget, bener-bener sakit intinya. Karena ya yang tadi pada awalnya, karena ada ekspektasi di sini dimana kamu ngerasa dia ini baik banget and this could be the one. Jadi kamu ngerasa kayak dia lah, he or she is the one gitu buat aku. Tapi ternyata setelah tahu begini, dia ternyata orangnya egois. Saya ngeliatnya orangnya egois, mau menang sendiri, semuanya harus menang sendiri. Tanda kutip dalam arti ketika kalian berdebat harus dia yang menang. Dan entah, aku juga ngeliatnya kalian banyak mengalah demi keharmonisan hubungan kalian ini. Soalnya dia emang kalau udah bertindak gitu ya, dia udah gak mikir panjang, karena apa ya, emosinya itu menutupi kayak gelap mata gitu loh. Jadi pikirannya tuh udah gak karuan lagi. Makanya dia baru menyesal banget guys dengan omongannya, terutama omongannya dan tingkah lakunya. Baru dia sadar kalau dia salah sama kamu, dia salah, dia nyesel. Dan dia juga sadar kalau kata-kata dia itu nggak akan bisa kamu lupain. Ini aku ngeliatnya kata-kata dia sih, kata-kata dia, omongan dia, perkataannya tuh ngebekas banget di hati kamu. Dan dia nyesel banget akan hal itu. Dan mungkin beberapa dari kamu, kamu yang tahu sendiri kasusnya kayak gimana situasinya, karena ini cuma general reading. Dia juga nyesel kalau dia udah mungkin ngelirik yang lain, atau mungkin dia udah emotional unavailable buat kamu. Karena awalnya kan kalian emang benar-benar yang kayak perangko lah istilahnya, kamu nyaman sama dia. Tapi karena terjadi sesuatu masalah, dia langsung berubah 180 derajat yang sampai yang ngebuat kamu berpikir, kamu siapa ya gitu, kayak kamu udah kayak nggak kenal lagi sama orang ini. Dan by the way, aku nggak tahu ya, dia ini kayaknya orang yang agak emotional, emosinya nggak stabil guys. Jadi dia nggak tahu gimana caranya melampiaskan, atau tanda kutip bukan melampiaskan juga sih, kayak mencari platform untuk mengekspresikan anxiety-nya, frustration-nya. Jadi dia nggak tahu gimana caranya, makanya dia ngelakuin hal ini dengan cara marah-marah. Dan dia nyesel banget akan hal ini. Saya ngeliatnya beberapa kali kemungkinan ya, ini saya ngeliatnya dia mikirin kamu terus, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Dan dia ada rasa dimana dia mau minta maaf, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Karena tadi yang saya bilang, ada keegoisannya yang di sini mungkin ada agak prideful, dimana dia ngerasa dia yang paling pinter, dia yang paling benar. Jadi orang-orang tuh harus nunduk sama dia, tanda kutip nunduk, maaf, kayak orang-orang harus nurutin kemauan dia. Dan dia mau mendekatin kamu lagi, tapi dia bingung mau gimana caranya. Karena mau gimana pun kita ada romantic feelings di sini ya guys. Cuman ya itu dia, karena apa ya, saya ngeliatnya ini orang harus benar-benar tanda kutip mohon maaf kayak mendewasakan diri, terutama dari omongannya sih, perkataannya yang benar-benar kayaknya menusuk hati dan jiwa gitu ya. Dan saya ngeliatnya dia juga ada ngomong sama teman-temannya, mungkin teman kamu bahkan, gimana caranya aku memutar balik perkataanku, gimana caranya aku memutar balik tingkah lakuku. Karena kemungkinannya temenmu atau lingkungan sosialmu lah kayak ngomong sama dia, mungkin kamu ada cerita tentang dia kepada teman-teman kamu, dan ini ngebuat teman kamu cerita sama dia, dan dia juga menanyakan kabar kamu. Dan ternyata dia nggak nyangka seberapa
dampak buruknya omongan dia, perkataannya ini kepada kamu sih. Dan dia, kalaupun dia bakal datang kembali minta maaf kepada kamu, kita ada forgiveness di sini. Jadi emang banyak kekecewaan, terutama dengan diri dia sendiri. Karena yang tadi saya bilang, ketika dia udah emosian itu dia gelap mata guys, pikirannya udah kayak nggak karuan gitu loh. Jadi dia pengen banget minta maaf kepada kamu, cuma saya ngeliatnya dia harus mengalahkan egonya dulu, karena dia selalu ngerasa dia yang paling pinter di sini. Jadi ada battle, ada pertarungan di mana dia harus ngelawan egonya dan bilang kalau dia ya bisa salah. Dan saya ngelihatnya dia lagi berusaha melawan dirinya, inner demonnya sendiri sih, supaya bisa datang kepada kamu. Kita ada come to the edge, kemungkinan dia bisa datang menghubungin kamu, tapi mungkin caranya beda, nggak langsung approach kamu dengan bilang frontal aku minta maaf. Mungkin caranya beda, mungkin yang lebih casual gitu, nanya apa kabar gini-gini. Cuman tetap aku ngelihatnya ada sesuatu momok yang di diri dia yang ngebuat dia gak bisa berhenti menyesal karena telah nyakitin kamu dari omongannya sih itu. Oke, langsung aja ya, ini aku ngeliat pesannya. Kita akan bersama lagi, jadi kemungkinan kalian memang lagi no contact saat ini, atau mungkin lagi distant yang tadi saya bilang, emotional unavailable. Dan jadi kemungkinan karena kamu ngerasa dia menjauh, ya kamu menjauh juga, karena kamu juga sama-sama sakit di kedua belah pihak di sini. Kamu adalah sosok yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Nah, jadi mungkin bagi yang ada dia cari yang lain, dia baru sadar kalau memang kamu spesial dibandingkan yang lain, karena belum tentu semua orang tahan dengan tingkah lakunya yang kayak gini. Saat aku marah, cukup diamkan dan beri aku ruang sejenak. Nah, pas banget ya guys, ini aku nggak ngelihat channel message-nya, cuman pas banget dengan kondisinya yang kayaknya orangnya pemarah emang. Sama aku sengaja menyibukkan diri dalam pekerjaan. Aku nggak sanggup melihat kamu dengan yang lain. Oke, aku tahu aku salah dan aku minta maaf akan semuanya. Jadi ini yang dia pengen ngomong dari dalam hatinya kepada kamu. Aku selalu memikirkan kamu, kelihatan banget. Aku nggak tahu apa yang aku mau. Dan yang terakhir, biarkan aku yang mengambil alih dalam hubungan ini. Oke, ini humble suggestion aja ya guys, jangan cari dia, biarkan dia yang cari kamu. Tapi ini yang dia ingin benar-benar ngomong kepada kamu, oke? Aku harap nih ngebantu, tapi orang ini nyesel sih dengan perkataannya yang menusuk gitu loh. Oke, I'll see you guys soon, bye-bye, high five. Oke, by the way guys, ini jangan dilihat asmara aja ya, bisa jadi nih keluarga kalian, teman kalian, jadi ambil apa yang resonate dengan situasi kalian masing-masing. Oke, aku langsung aja, ini waktu aku ngelihat ini aku langsung menghela napas. Saya ngeliatnya kalian berhubungan dengan orang yang kurang dewasa di sini, karena kita banyak banget page ya, page of cups, page of pentacles. Jadi ini orang yang bisa jadi walaupun misalnya mohon maaf kayak umurnya udah cukup tua, cukup dewasa, tapi pola pikirnya, tingkah lakunya, cara ngomongnya itu masih kayak anak muda gitu loh. Ini yang saya ngeliatnya kayak masih anak kecil. Dia, by the way, ini aku ngeliatnya, dia orangnya belum bisa menyeimbangkan diri. Jadi dia nyesel banget ketika dia guys, kadang mungkin belum bisa memberikan kamu apa yang kamu mau. Dalam arti gini, misalnya kamu mau mengajak dia pergi, atau kalian ada rencana mau ngapain gitu, atau dia ada ngomong sesuatu kepada kamu, tanda kutip yang agak kayak promising, kayak menjanjikan sesuatu, tapi ujung-ujungnya waktu hari H, waktu mendekatin hari, tiba-tiba dianya ngilang tanpa kabar. Ini kenapa ya? Saya ngelihatnya dia orang yang suka menghilang tanpa kabar. Jadi misalnya agak sulit dalam konsistensi, saya ngelihatnya kayak gitu. Jadi
misalnya hari ini ada, besok udah nggak ada, lusa ada, nanti 1 minggu lagi ngilang, ke nggak tahu kemana. Walaupun mungkin beberapa dari kalian tahu ini adalah, beberapa mungkin sudah nikah ya sama orang ini, atau beberapa yang masih baru dalam tahap PDKT. Kamu ngerasa kayak new love kamu, ini cinta baru kamu lah, istilahnya baru tumbuh. Tapi ada ketidakjelasan antara kamu dan dia, dan mungkin dari dia sendiri yang tadi saya bilang, karena belum cukup dewasa, dia masih ya istilahnya mencelok-mencelok ke sini ke sana. Dan gak hanya physically, mungkin gak hanya badan dia yang suka traveling, pindah-pindah ke sini ke sana, tapi juga energinya yang kemana-mana gitu guys. Entah, aku ngelihatnya hari ini dia happy, besok dia marah-marah, 1 menit dia marah, nanti jadi happy lagi. Jadi kayak saya sendiri ngelihatnya, mohon maaf ketika ngomongan reading saya agak membingungkan, karena saya sendiri bingung dengan orang ini. Dan aku ngelihatnya dia banyak banget PHP-in kamu dalam bentuk apapun, mungkin dalam omongan, mungkin dalam tindakan, mungkin dalam apa ya guys, kayak menjanjikan kamu tuh yang kayak macem-macem, yang udah membuat kamu udah kayak seneng banget, tapi pas hari yang tadi aku bilang hari hanya, dianya hilang, dianya pergi, dianya yang udah nggak tahu kemana. Beberapa dari kamu yang sampai mencari tahu dia ini sebenarnya ada apa sih, dia ini sebenarnya kemana sih. Cuma banyak orang sendiri yang kurang tahu akan diri dia, dan mungkin orang lain ngelihatnya dia selalu happy terus, tapi dalam diri dia sendiri dia tuh bingung dengan diri dia sendiri. Dan beberapa dari kamu juga saya ngelihatnya udah berusaha untuk apa ya, kayak mendampingin dia, berusaha untuk bersabar loh ya dengan orang ini, tapi sayangnya dia sendiri yang masih kayak nggak jelas dengan kehidupannya sendiri. Dan saya ngeliatnya dia menyesal karena udah menghabiskan banyak waktu dengan ketidakjelasan. Mohon maaf saya bilangnya ketidakjelasan, karena saya ngeliatnya dia bingung. Yang tadi saya bilang, banyak kebingungan, banyak ketidakjelasan, dan dia tahu kalau kamu, kita ada wedding ya, dia tahu kalau kamu adalah sosok suami atau istri yang dia mau, dan kalian cocok, kalian sesuai, tapi tingkat kedewasaan kamu dan dia di sini berbeda. Dia ngelihatnya kamu udah siap secara mental, secara financial, secara fisik segala macam. Tapi bagi dia, dia masih mau melalang buana, dia masih mau berpetualang, dia masih mau cari excitement, kesenangan gitu. Yang saya ngelihatnya di sini jelas. Makanya dia kemungkinan dia meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dia karena salah satu dari kalian nggak sanggup dengan hubungan yang atau berhadapan dengan orang yang masih kayak kanak-kanak kayak gini. Dan by the way, aku ngelihatnya juga dia sekarang setelah kamu meninggalkan dia ya, saya ngelihatnya dia baru nyesel. Dia baru nyesel dan dia baru sadar apa yang sudah aku hilang tuh ternyata berharga banget. Baru dia mau belajar menghargai sosok kamu atau sosok orang sekitarnya. Ini saya ngeliatnya ya, dia nggak masalah loh. Sebelum kenal kamu, dia nggak masalah dengan meninggalkan orang. Dia ngerasa nothing tulus. Yang penting ada aku aja. Ini orang yang kayaknya, maaf ngomong, agak narsistik, dimana dia ngerasa semuanya tuh tentang diri dia. Jadi dimana ketika orang ninggalin dia nggak ada masalah sama sekali, kecuali diri kamu yang saya ngeliatnya bener-bener ngubah dia. Kita ada Queen of Swords di sini, jadi kemungkinan saya ngeliatnya kamu bisa tegas banget sama dia, kamu bisa istilahnya mematahkan kayak apa ya, mematahkan semua PHP dia, karena biasanya PHP dia gombalan-gombalan atau kayak manja-manjanya, tingkah lakunya, omongannya tuh biasanya selalu berhasil mendapatkan hati orang lain kecuali diri kamu. Karena saya ngeliatnya, my viewer, yang kamu lihat dari dia itu bukan omongannya aja tapi tindakannya. Jadi makanya dia nyesel banget ketika kamu pergi, dan akhirnya di sanalah dia baru mengubah dirinya menjadi lebih, ini dalam proses by the way, dalam proses mendewasakan diri.
dalam proses akhirnya dia baru sadar kalau selama ini emang tindakan dia kayak anak kecil. Dan mungkin beberapa dari my viewer, orang ini kemungkinan ada addiction dalam alkohol atau minum-minum gitu karena kita banyak banget berhubungan dengan air, atau memang dia suka berpetualang untuk berlari dari masalahnya. Jadi dia mencari apa ya, kayak istilahnya ya substance, entah cara gitu ya untuk mengalihkan pikiran dia dari masalahnya. Saya ngelihatnya ini orang yang agak sulit menghadapi masalahnya dan dia terus berlari. Dia terus mengalihkan perhatiannya sampai dia bertemu dengan kamu. Baru dia sadar dan baru dia tahu gimana sih caranya untuk benar-benar berpikir dan bertindak secara dewasa. Tapi aku salut sama kamu, my viewer. Kamu bener-bener yang kayak tegas banget sama orang ini, karena kamu gak main-main, kamu mau yang serius, sedangkan orang ini gak bisa, masih belum bisa. Dan dia, aku ngeliatnya berusaha keras guys, karena dia udah nyesel. Makanya dia nyesel PHP-in kamu, dia nyesel dengan segala tingkah lakunya yang kayak anak kecil banget. Dia nyesel, makanya dia berusaha untuk merubah dirinya saat ini. Kemungkinan saya ngeliatnya dia ada beberapa kali mau apa ya, kayak melihat nanti kalau memang misalnya dia kembali kepada kamu, dia mau kamu ngelihat kalau dia udah berubah 180 derajat gitu. Kalau dia udah dewasa, dia pengen kamu nganggep dia adalah orang yang pantas buat diri kamu. Untuk saat ini dalam proses ya guys, karena dia tahu kamu gak main-main, kamu adalah Queen of Swords. Saya ngeliatnya kamu itu ya, kamu butuh king ya. Dan sedangkan mohon maaf dia hanya page. Saya nggak mau terlalu menjelekkan orang di sini, cuman intinya dia sadar dengan tingkah lakunya setelah kamu pergi ini, dan belum ada orang yang tanda kutip berani memperlakukan dia, istilahnya memberikan tamparan gitu ya, biar dia sadar, sampai biar dia menyesal sampai dia ketemu kamu. Itu jadi aku ngelihatnya kamu adalah sosok orang yang benar-benar ngubah dia. Dan makanya kita ada di sini act if your partner is here and calling in your soulmate. Jadi aku ngerasa kalian lagi in separation atau no contact, atau mungkin kalau emang yang udah situasi menikah di sini mungkin ada distance antara kamu dan dia. Mungkin kamu yang udah agak emotionally unavailable buat orang ini karena kamu udah capek dengan tingkah lakunya yang kok kayak anak kecil ya, padahal udah dewasa gitu loh. Dan itu buat kamu sebel banget. Makanya dia berusaha guys, karena dia butuh, entah kenapa ada butuh validasi dari kamu. Itu yang aku ngeliatnya. Oke, aku langsung aja, ini pesan dari dia yang dia pengen ngomong ke kamu ya. Aku berpikir kamu adalah the one. Aku cuma peduli tentang diri aku. Bener banget, kelihatan banget dari sininya. Bisa nggak kamu terima aku apa adanya? Aku cuma benar-benar ingin memelukmu, memegang erat tanganmu sekarang. Ini saja yang aku butuhkan saat ini. Aku mau ini lebih dari suatu pertemanan. Mungkin beberapa dari kalian ini teman kalian ya. Aku diam aja ketika orang lain ngebahas kamu. Mungkin ada rasa malu di sana. Kamu adalah segalanya bagiku. Maaf, aku memblok kamu. Aku sedang terpancing emosinya. Dan yang terakhir, kita ada kerumitan akan suatu hubungan membuatku takut. Nah, jadi makanya intinya tadi kayak ini orang ketika terjadi sesuatu hal tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia berlari guys. Ini orang mudah banget berlari dari masalah saya ngeliatnya. Dan makanya dia nyesel karena udah kehilangan sosok yang berharga, yaitu kamu. Biarkan dia nyesel sih. Oh my god, aku kejam sih. Cuman biarkan dia belajar untuk lebih menghargai dan mendewasakan diri sih. Aku ngelihatnya kayak gitu. Oke, aku harap ini ngebantu, tapi kelihatan sih dia nyeselnya guys, kelihatan. Makanya dia berjuang setiap harinya untuk ngedapetin kamu lagi. Tapi kita lihat nanti gimana ke depannya, kan kamu yang ngejalanin ya. So I'll see you guys soon. Aku harap ini ngebantu. Bye bye. High five. Oke, ini aku sebelum mulai aku mau bilang ini bisa jadi
orang terdekat ini menyangkut asmara, keluarga atau temen ya guys, jadi nggak semerta hanya romantis doang. Dan aku mau bilang ya, langsung aja ini aku ngeliatnya kamu dengan dia udah banyak namanya ngejalanin siklus perubahan. Jadi ini orang yang bisa jadi kamu kenal udah cukup lama, atau mungkin beberapa dari my viewer bilang, oh aku baru kenal kok orang ini, cuman serasa kayaknya kalian udah kenal mungkin dari kehidupan masa lalu kalian. Dan ketika aku bilang banyak siklus yang udah kalian lalui, ini dalam arti telah terjadi banyak siklus transformasi dalam hubungan kalian, kayak ada suka dan duka, atau bisa jadi kamu mengalami proses perubahan ketika kamu bertemu, berhubungan dengan dia, dan dia juga begitu. Saya tahu setiap kita gitu punya karma yang harus dibayar ya guys, cuman aku ngelihatnya kamu dengan dia ini cukup banyak karma yang harus dibayar dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Jadi makanya aku ngelihatnya kamu dengan dia ini mempunyai hubungan yang cukup kuat, cukup intens dibandingkan yang lain. Dan ini biasanya dimana kamu bilang, kok aku ngerasa kayak gini ya sama orang ini ya, padahal belum terlalu deket. Nah ini dia, aku ngelihatnya karena ada kemungkinan dari masa lalu, kehidupan masa lalu kalian, makanya hubungan kalian ini kerasa bener-bener intens guys, dan ini gak bisa kalian jelasin kenapa. Terus juga aku mau kasih tau juga, hubungan ini kan banyak membayar karma ya, jadi makanya banyak pahitnya tapi banyak juga manisnya. Dan ini aku ngelihatnya kamu dengan dia banyak-banyak belajar ya, makanya tadi aku bilang ada proses perubahan di mana dia ngubah diri kamu dan kamu juga ngubah diri dia. By the way, kamu kemungkinan ya, aku ngelihatnya kamu berhubungan dengan orang yang logical banget, yang lebih mementingkan pikiran, mengataskan pikiran dibandingkan hati. Jadi mungkin beberapa kali dimana kamu bertanya-tanya, apakah orang ini perhatian dengan kamu, apakah orang ini sayang dengan kamu, apakah orang ini memang kayak kok dingin banget gitu ya. Dan mungkin ini dimana kalian ngerasa hubungan kalian ini terlepas statusnya gitu ya, dimana kamu memberi lebih dibandingkan dia. Saya ngeliatnya kayak gitu, makanya makanya aku bilang cukup banyak kepahitan sih, maaf ya saya bilang gitu, cuman cukup banyak kepahitan dimana kamu harus berusaha bersabar menerima dia yang memang emotional unavailable. Dia juga sering distant orangnya, kayaknya gak terlalu mementingkan hubungan ini, dia lebih mementingkan karirnya, mungkin keuangan dia, pendidikan dia dibandingkan hubungan kalian ini. Dan juga dimana saya ngeliatnya kamu selalu ada buat dia dan dia belum tentu ada buat kamu. Saya ngeliatnya kayak gitu sih. Dan ini gak hanya kamu memberikan lebih dalam materi atau waktu atau energi, tapi hampir semuanya kamu lakukan demi orang ini. Dan karena yang tadi saya bilang, kamu gak ngerti kenapa kamu sayang sama dia tanpa alasan yang masuk akal gitu loh. Jadi kadang mungkin beberapa dari teman kamu atau keluarga atau orang sekitar bilang ke kamu, kok kamu udah kayak gini ya sama dia, maksudnya kayak deket banget. Dan kamu bilang, aku gak tahu, aku gak ngerti, tapi aku kayak mau ngelakuin apapun buat orang ini. Cuman sayangnya ini beberapa kali yang membuat kamu bingung, karena kamu ngerasa ini agak one sided gitu loh, dimana kayak cinta bertepuk sebelah tangan, dimana dia nggak bisa memberikan kamu apa yang kamu mau, dan dia juga tidak memberikan kamu a time of a day. Jadi kadang misalnya agak sulit bagi dia untuk memberikan waktu buat kamu. Jadi kalau misalnya kamu ada janji dengan dia atau mau bertemu, berkomunikasi, dia selalu memberikan 1001 alasan untuk bilang nanti aja deh. Jadi kalau saya boleh ngomong nih, kayak lebih, maaf ya, kayak kamu tidak dijadikan prioritas buat dia. Dan ini saya ngeliatnya karena kamu sudah sangat-sangat bersabar. Ini banyak kesabaran ya saya ngeliatnya kamu. Jadi saya kagum dengan my viewer, kamu
sabar banget menghadapin orang ini yang emotional unavailable dan belum tentu semua orang sanggup menghadapi dia. Tapi kamu sabar, cuma lama-kelamaan kamu udah ke dalam titik apa ya, udah nggak kuat lagi. Akhirnya kamu pergi dari dia, kamu menjauhi dia, kamu udah nggak mau sama dia, kamu udah cuek. Jadi istilahnya kamu berpikir dalam arti kamu ngasih aku apa, aku akan ngasih kamu apa. You treat me how I treat you, the way you treat me. Basically kamu udah berprinsip kayak gitu. Dia memperlakukan kamu kayak gimana, maka kamu akan memperlakukan kamu kayak gimana, nggak lebih nggak kurang. Karena kamu belajar, mau sebanyak apapun kamu ngelakuin buat dia, itu semua nggak akan berarti. Dan dia tetap cuman peduliin diri dia sendiri, dia tetap cuman akan tidak memprioritaskan kamu. Jadi kamu belajar dari tingkah laku dia dan kamu berusaha untuk menjadi cerminan dia. Dan ini yang ngebuat dia menyesal, guys. Ini yang akhirnya ngebuat dia menyesal karena dia sadar kalau ketika kamu bertindak sama seperti yang dia lakukan kepada kamu, dia sadar kalau tindakan dia itu sucks. Itu sih, itu yang paling kelihatan. Dia sadar kalau ternyata memang selama ini dia nggak baik sama kamu. Dia nggak, istilahnya nggak bisa memberikan kamu apa yang kamu mau. Dia nggak, tanda kutip, nggak tajir ini nggak hanya secara materi tapi dalam energinya, waktunya. Jadi sekarang gantian posisinya aku ngelihatnya. Yang sebelumnya kamu kayak selalu ada buat dia, sekarang kamu nggak ada buat dia. Dan dia sekarang yang berusaha untuk menyeimbangkan hubungan kalian. Mungkin beberapa dari kalian yang udah LDRan sama dia, atau mungkin kamu udah pergi physically, secara fisik kamu meninggalkan dia, tapi dia yang kayak energetically menarik kamu kembali. Aku ngelihatnya sih kayak gitu, secara energi, atau mungkin emang dia datang ke tempat kamu untuk mau berusaha mendapatkan hati kamu, karena dia sadar tindakan dia benar-benar sucks, guys. Dan dia juga apa ya, saya ngelihatnya gak hanya kamu, entah kenapa, karena saya membahas tentang karma di awal ya. Ketika kamu pergi menjauhi dia, dia baru sadar kalau kehidupannya susah tanpa kamu. Karena biasanya kamu yang selalu ada, kamu yang selalu mendukung dia, kamu yang selalu membantu dia. Makanya dia menyesal karena dia tidak, apa ya istilahnya, memupuk hubungan kalian. Dia gak menjaga kamu, dia gak menyayangin kamu. Istilahnya kayak gini kan, banyak pepatah yang sering bilang rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput sendiri. Ya karena rumput sendiri kan tidak diurus, makanya dia ngelihat yang lain atau dia ngurusin prioritasnya yang lain, dia lupa untuk menjaga hubungan kalian sendiri. Dan akhirnya kamu pergi itu, dan dia nyesel dan kehidupannya susah, dimana sekarang dia bingung mau meminta bantuan sama siapa, mau meminta lebih ke arah supportnya kemana, karena kamu selalu ada buat dia dan sekarang udah gak ada. Nah itu dia. Dan aku juga ngelihatnya dia agak kesulitan tidur, guys. Atau mungkin ketika malam datang, kebanyakan dia kayak merenung tentang diri kamu. Kita ada kupu-kupu ya di sini ya, jadi aku ngelihatnya ketika malam datang dia merenung. Dan beberapa kali dia juga bingung, karena saya ngeliatnya ini orang yang cukup, apa ya, kalau ada apa-apa dia mencari kamu untuk berdiskusi dengan kamu, dan orangnya juga suka sharing, nanti aku kayak gini, nanti aku kayak gitu. Dan sekarang udah gak ada kamu, jadi dia harus memikirkan semua baik buruknya sendirian, dan tidak ada orang yang seperhatian lagi sama kayak kamu terhadap dia. Jadi makanya saya ngeliatnya dia benar-benar kayak kehilangan bagian dari dirinya sih, guys. Aku ngelihatnya, entah kenapa aku ngeliat hubungan kalian ini intens sih. Aku ngerasanya kayak gitu. Jadi makanya waktu kamu pergi tuh dia benar-benar kayak kesulitan sih. Nyeselnya tuh dia kesulitan dalam menjalani kesehariannya. Mungkin dia tetap kayak di tampilan luar gitu ya, dia ngerasa nggak ada nothing tulus, cuman aku ngeliatnya di dalam hatinya. Dan ketika malam tiba sebelum tidur apalagi ya,
Nah di saat itu dia ngerasa banget, apalagi yang biasanya mungkin kalian suka teleponan atau bertemu, sekarang kan udah nggak ada lagi. Nah itu yang kerasa banget buat dia guys. Dan kalaupun dia bertemu dengan orang lain, itu feel-nya beda, dia ngerasa itu. Dan kadang ketika dia bertemu dengan orang-orang lain, perasaannya, ini sorry ya saya ngomongnya agak menye-menye, cuma ini yang saya ngeliat ya, perasaannya agak hampa sih tanpa kalian. Dan dia selalu teringat-ingat senyuman kalian sih, atau ketika kalian bercanda dan ngobrol tentang sesuatu, itu adalah suatu momen yang dia nggak bisa lupain guys. Itu sih, kita udah give your relationship a chance. Aku ngeliatnya kemungkinan dia susah sih ngelupain kalian, dia susah untuk ngelepasin kalian. Jadi aku nggak tahu kemungkinan kedepannya kayak gimana, cuman sepertinya dia akan kembali. Dia nggak mau ngelepasin kalian sih, ini kelihatan sih. Dan dia akan berusaha untuk menyeimbangkan hubungan kalian ini sih, give and take. Jadi sebelumnya dia selalu mengambil, sekarang dia ingin memberi kepada kamu apa yang sebenarnya memang kamu perlu dan kamu butuh. Itu loh, aku langsung aja ya guys ya, ini pesen dari dia yang dia mungkin gak sempet ngomong ke kamu. Saya salah, saya egois, tapi bukan berarti saya tidak mau berubah. Aku merasa tidak berdaya saat ini. Aku suka akan pertemanan kita sih, jadi emang pertemanannya tuh solid banget aku ngelihatnya. Aku nggak akan pernah bisa berlama-lama jauh dari kamu. Kelihatan banget, kamu adalah soulmate-ku. Aku merasa seperti di rumah saat bersama kamu. Benar sih. Coba lihat betul-betul aku ada di samping kamu kok. Ini mungkin yang energi tadi ya, yang aku bilang. Kamu membuat saya merundung. Ini saya nggak ngelihat channelnya sama sekali, tapi ini backup semua apa yang saya ngomong. Percaya dengan hubungan kita, aku pasti kembali ketika waktunya udah tepat. So, itu yang aku lihat ya guys ya. Aku harap ini ngebantu. Bye-bye. High five. Halo, apa kabar? Aku mau bilang dulu ya guys, ini kemungkinan bisa jadi orang yang berhubungan dengan kamu secara romantis, keluarga kamu atau teman dekat kamu. Jadi tolong ambil apa yang resonate dengan kamu ya di sini ya. By the way, aku sebelum mulai rasanya agak capek energinya. Jadi kayaknya my viewer udah capek dengan orang ini. Tapi saya akan ngomong lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi yang saya ngelihatnya. Oke, kalian berhubungan dengan orang yang saya ngelihatnya cukup populer di mana-mana. Kayaknya orang kenal dia atau emang dia banyak disukai oleh orang-orang karena mungkin pembawaannya atau mungkin karismanya atau emang orangnya good looking lah. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Jadi ini yang ngebuat dia kesannya kayak kalau dia mau sesuatu itu harus terjadi. Apa yang dia mau itu harus terjadi. Jadi sampai beberapa kali saya ngeliatnya dia mempunyai kecenderungan untuk manipulatif, di mana dia menggunakan mungkin dari penampilannya atau cara dia ngomong atau mungkin karismanya supaya membuat orang lain melakukan apa yang dia inginkan untuk keuntungannya sendiri. Jadi dia mempunyai kecenderungan untuk taking people for granted, taking advantage from other people gitu loh. Jadi aku ngeliatnya sih orang ini kayak gitu karena dia ngerasa dengan diri dia ya, dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Itu yang aku ngeliatnya di sini. Dan by the way, kamu berhubungan juga dengan orang yang kemungkinan ya guys, aku nggak tahu, tergantung dari situasi masing-masing. Cuman beberapa dari kamu kemungkinan berhubungan dengan orang yang sudah mempunyai pasangan, atau mungkin memang dia agak kesulitan untuk berkomitmen. Tapi ini nggak resonate sama semuanya, hanya dengan beberapa. Kalian yang paling tahu situasinya ya. Cuma saya ngeliatnya dia mempunyai kecenderungan untuk kayak main di belakang gitu loh. Entah dianya ini hobi memang seneng-seneng, hobi party atau kayak gimana, kumpul-kumpul dengan teman-temannya,
atau melakukan suatu tindakan yang kurang terpuji, yang agak sneaky, yang agak curang, agak licik gitu loh dalam hidupnya. Saya ngeliatnya sih kayak gitu. Jadi emang tidak mudah berhubungan dengan orang seperti ini sih. Saya ngeliatnya kayak gitu. Dan mungkin kalian berhubungan dengan dia dikarenakan lingkungan pertemanan, atau mungkin karena memang dia meminta bantuan kamu, akhirnya kamu mengiyakan dia, atau bisa jadi terjadi sesuatu yang membuat kamu agak sulit menolaknya. Jadi makanya entah karena dianya yang bersikap manipulatif, jadi akhirnya dia bisa mengambil hati kamu, akhirnya kamu melakukan apa yang dia mau. Tapi by the way, kamu nggak sendirian yang menjadi korbannya istilahnya ya, sorry ngomong bahasanya kayak gitu, karena saya ngeliatnya cukup banyak orang yang tanda kutip digunakan untuk kepentingannya sendiri sih saya ngeliatnya. Dan setelah dia mendapatkan apa yang dia mau, biasanya dia akan berlari, menghilang. Itu sih saya ngeliatnya. Jadi entah kenapa mungkin dari kehidupan masa lalunya, atau memang kehidupannya cukup berat, jadi yang membuat dia menjadi seperti ini, dimana dia mendapatkan sesuatu dengan cara yang jalan pintas lah, istilahnya sih kayak gitu. Dan by the way, aku ngelihat kamu dengan dia hubungannya sebenarnya dia sorry agak berisik, sorry ya. Kamu dengan dia ini benar-benar dia, mohon maaf, dia nggak menganggap kamu penting saya ngeliatnya dibandingkan kesenangan dia sendiri. Dia tidak menganggap semua hal penting kecuali dirinya sendiri. Itu yang aku ngeliat jelas di sini. Jadi semuanya itu kayak, mohon maaf ya, bahasanya kayak mainan dia saja. Ini saya nggak tahu kenapa kalian berhubungan dengan dia, tapi mungkin karma atau gimana, saya nggak tahu. Tapi ini orang dari awal kayaknya kurang baik sih guys, aku ngeliatnya kayak gitu. Sorry ya saya ngomong kayak gini, cuman masing-masing dari kalian situasinya berbeda. Cuman ini orang yang cenderung melakukan hal yang kurang mengenakan lah dengan orang lain. Nah, penyesalannya di sini terjadi ketika ada omonganmu atau mungkin sesuatu yang kamu ketahui dari diri dia, dan mungkin kamu ngomong ke dia, atau kamu ada ngomong sesuatu ke dia, dan ini ngebuat dia sadar guys. Ini yang istilahnya istighfar ya bahasanya ya, kayak dia benar-benar kayak kebuka matanya kalau selama ini dia itu benar-benar tindakannya kurang terpuji sekali sama diri kamu atau sama orang lain. Saya ngeliatnya omongan kamu di sini yang emang benar-benar membuka mata sih, dan memberikan kenyataan kehidupan kalau selama ini mungkin dia terus melakukan kecurangan, kelicikan, akhirnya kamu ngomong apa adanya, atau mungkin kamu ngomong tentang dia dengan orang, mungkin orang tuanya atau seseorang yang dia tanda kutip hormati gitu ya. Jadi kamu ngomong, ceritain tentang dia ke orang ini, dan ini yang ngubah dia. Saya ngeliatnya kayak gitu. Tapi bisa jadi atau dia menyesal karena dia kehilangan seseorang atau sesuatu yang sangat berharga guys. Cuman aku lebih ke arah dimana kamu ada ngomong sesuatu yang benar-benar ngubah pola pikir dia, ngubah tindakan dia. Itu sih, dia nyesel terutama dengan diri kamu, karena dia benar-benar gak bisa memberikan kamu apa yang kamu mau. Dia juga bertindak seenaknya sama kamu. Makanya saya ngeliatnya dia nyesel banget, karena udah istilahnya, kamu tuh the one that got away, kehilangan seseorang yang pergi begitu aja. Dan by the way, ini mohon maaf ya guys, mungkin sudah berapa kali dia membohongin kamu, dan kamu tetap bersabar karena kamu mempunyai harapan kalau dia bisa berubah. Tapi ternyata nggak semudah itu berubahnya, sampai ada satu omongan tadi yang benar-benar ngubah dia.
Dia nyesel pertama-tama dari omongan kamu, yang kedua dari kehilangan orang-orang terdekat sekitarnya sih. Orang-orang sekitarnya yang bagi dia deket. Itu dia pelan satu persatu kehilangan, dan dia juga entah kenapa ada kesulitan mungkin dalam perekonomiannya, dan ini yang ngebuat dia sadar kalau memang selama ini dia bergantung dengan orang lain. Dan dia juga ketika dia bergantung dengan orang lain, dia nggak mau berusaha untuk memberikan keseimbangan, memberikan hal balik gitu ya, memberikan suatu hal kepada orang lain, tapi dia hanya mau meminta saja. Dan kita ada flirt di sini ya guys, jadi emang orangnya mungkin maaf kayak agak ganjen gitu, kayak emang genit. Jadi dia hanya menggunakan rupa dia untuk mendapatkan apa yang dia mau, dan akhirnya karena masalah yang terjadi dan karena omongan kamu, saya ngeliatnya dia nyesel dan dia bingung harus bagaimana. Dan tadi yang saya bilang, tanpa kamu, tanpa yang lain, dia sadar kalau dia tidak berdaya, dia nggak bisa ngelakuin ini sendirian. Mungkin awalnya dia bisa berpikir dengan rupa dia, dengan karisma dia bisa mendapatkan apapun, tapi ternyata enggak. Makanya saya ngeliatnya dia nyesel karena dia sedang mengalami kesusahan, saya lihat saat ini, dan dia bingung mau bagaimana memulainya dari awal dan meminta maaf dengan orang-orang sekitar, terutama dengan kamu di sini. Yang saya ngeliatnya yang cukup banyak kamu sudah melakukan hal untuk dia, tapi sayangnya semuanya sia-sia karena dianya sendiri yang memang kurang baik ya. Tapi akhirnya saya ngeliatnya dia menyesal sih, menyesal sekali. Itu yang saya ngeliatnya ya guys ya. Jadi cukup banyak masalah yang dia hadapi, dan akhirnya baru dia menyesal akan semua tindakan yang udah dia alaminya. Oke, saya ngomong pesan dari dia dulu ya guys ya. Ini yang dia mau sampaikan ke kamu. Aku menjauh karena aku nggak mau menyakitin kamu. Aku harus tetap praktikal, jadi mungkin dia hanya fokus sama keuangan dia dulu saat ini. Aku nggak bisa berhenti melihat sosial media kamu sungguh rupawan. Kamu percaya sama aku kan? Kalau kamu mau menunggu, kalau kamu mau aku menunggumu, aku siap melakukan itu. Kamu tuh lucu banget. Aku butuh perhatian dari kamu, kelihatan sih. Aku belum bisa menjadi orang yang kamu mau. Dan yang terakhir, aku hanya ingin bercanda dengan kamu lagi sih. Oke, orang ini agak kayak gimana sih? Cuma itu penyesalannya. Aku harap ini ngebantu ya guys. And I'll see you soon. Bye bye. High five.